253210034. Perkenalkan, nama saya Nina Inaratun Raja dengan NIM 203210057. Perkenalkan, nama saya Anang Maulana dengan nomor NIM 203210008. Keterampilan berbahasa ada kaitannya dengan menyimak loh. Nah, yang pertama ada menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara ialah suatu kegiatan komunikasi yang dua arah dan secara langsung. Juga merupakan komunikasi tatap muka atau face-to-face communication. Nah, contohnya ada pidato atau ketika kita berbicara dengan orang lain dan memberikan informasi kepada orang lain. Untuk berikutnya, simak video berikut ini. Apa saja kegiatan ketika kamu sedang di pesantren? Jadi ketika di pesantren itu kan banyak kegiatan dari mulai pagi sampai tidur juga. Misalnya dari bangun tidur kita itu dibangunkan untuk melaksanakan tahajud, kemudian berjamaah subuh, kemudian pengajian bersama. Nah, setelah itu kita juga ada kegiatan seperti bersih-bersih lingkungan. Yang kedua adalah menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca, keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai penerima. Perbedaannya, menyimak itu kita memiliki informasi dari sumber lisan, sedangkan membaca kita mendapat informasi dari sumber tulisan. Nah, dalam arti lain, menyimak itu kita mendapatkan sebuah informasi dari seorang yang berbicara, sedangkan membaca itu kita mendapatkan informasi dari seseorang yang menulis. Nah, contohnya itu seperti ketika kita membaca sebuah tulisan, maka kita akan memahaminya. Nah, untuk contoh lebih jelasnya, simak video berikut ini. Perhatian, Forum Balai Endah via Prima Asri. Para pengunjung taman dilarang: 1. Masuk area pagar taman tanpa izin, berbuat tidak sopan, tidak senonoh mesum. 3. Membuang sampah sembarangan. 4. Memberi makan nasi, sayuran basi pada angsa. 5. Membawa binatang peliharaan, kucing, anjing, dan lainnya. Yang ketiga yaitu kaitannya berbicara dan membaca, di mana dua komponen ini tuh saling berkaitan satu sama lainnya loh. Di mana ketika kita ingin berbicara, otomatis kita membaca terlebih dahulu sumber informasi yang kita ingin sampaikan. Kemudian juga selain itu kaitannya berbicara dan membaca adalah pendapatan dari kita menguasai sebuah kosakata loh teman-teman, di mana kita bisa mendapatkan kosakata dari membaca ataupun berbicara secara beda, secara tidak langsung. Itu dua-duanya memiliki perbedaan yang sama, namun dua-duanya saling menguntungkan dan saling berkaitan dalam melakukan suatu bahasa untuk menjadi bahan komunikasi. Contohnya, kalian bisa cek video berikutnya. Atau nih, tujuan menyimak tuh ya untuk membedakan dan menemukan unsur-unsur fonetik dan struktur kata lisan. Kemudian juga yang kedua untuk menemukan dan memperkenalkan bunyi-bunyi kata-kata, ide-ide baru kepada penyimak. Menyimak secara terperinci agar dapat menginterpretasikan ide pokok dan menanggapinya. Selanjutnya juga tujuan menyimak tuh untuk menyimak ide utama yang ditanyakan dalam kalimat topik atau kalimat petunjuk loh. Nah, yang keempat, selanjutnya ada ekspresi lisan dan ekspresi tulis loh teman-teman. Nah, Nina ternyata dalam mengekspresikan sesuatu dalam berbicara ataupun menyimak, setiap orang itu memiliki kemampuannya beda-beda loh. Bisa saja ketika menjelaskan dalam tulisan, bahkan secara lisan tanpa tulisan itu memiliki dua arti atau makna itu beda loh. Nah, iya betul teman-teman, karena ketika kita menonton video atau menonton film, bahkan ketika kita membaca sebuah buku, nanti kita itu akan tahu bagaimana atau apa sih makna dari buku tersebut atau film tersebut. Nah, iya, contohnya itu ketika kita mengetahui apa yang kita baca dan kita mengetahui apa yang kita simak, ternyata beda loh teman-teman. Bisa aja apa yang kita baca itu maknanya begini, tetapi apa yang kita simak itu maknanya berbeda dengan apa yang kita baca. Nah,
Untuk contoh lebih jelasnya, bisa simak video berikut ini. Dan ekspresif ialah berupa huruf E, K, S, P, R, E, S, I, F. Kata ekspresif berupa dari huruf E, K, S, P, R, E, S, I, dan F. Oh, jadi ekspresif itu pakai huruf K. Kirain itu pakai huruf X. Soalnya kan rata-rata yang ngomong itu kayak huruf X gitu, ekspresif.